Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Mister Andrepa, biasa disapa Dedi. Saya mahasiswa Universitas Flores, program studi pendidikan biologi semester 5. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang natural selection. Natural selection atau seleksi alam itu adalah perbedaan kemampuan untuk hidup dan reproduksi dari suatu individu yang diakibatkan oleh perbedaan kecocokan fenotip yang dimiliki organisme tersebut dengan lingkungan. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan mensimulasi mengenai pewarisan sifat pada makhluk hidup. Jadi, simulasi ini saya akan menggunakan sebuah fitur resmi namanya PET Colorado. Jadi, kita tahu dulu bahwasanya PET itu adalah media praktikum interaktif secara virtual yang dapat diakses melalui laman Google. Pada media ini terdapat simulasi praktikum biologi. Nah, sebelum kita masuk ke praktikumnya, kita tahu dulu apa saja fitur-fiturnya di dalam itu. Oke, yang pertama kita langsung saja. Fitur yang pertama itu adalah de-mutation. Jadi, di fitur ini kita bisa menambahkan sifat apa yang kita diinginkan. Jadi ada tiga sifat. Yang pertama ada bulu, ada telinga, dan ada gigi. Dan sudah tertera sifatnya, yaitu dominan dan resesif. Oke, kemudian fitur yang kedua itu adalah environmental factors. Jadi artinya itu faktor alam yang akan menyebabkan si hewan praktikum kita nanti terkena seleksi alam. Ada tiga faktor, yaitu pertama wolves, artinya itu serigala. Kemudian yang kedua ini makanan yang kering, dan yang ketiga sedikit makanan. Dan apabila melakukan percobaan, kita bisa memilih faktor alam apa yang diinginkan. Oke, kemudian fitur yang ketiga, yang pertama itu population. Jadi di mana pada saat melakukan percobaan pewarisan sifat atau menambahkan mutasi dan sudah banyak generasi, nah teman-teman bisa melihat populasi. Teman-teman bisa melihat populasi dan di situ akan terlihat grafik nanti dari populasi hewan uji coba teman-teman, apakah meningkat atau turun. Nah, kalau turun itu berarti penyebabnya adalah environmental factors. Oke, kemudian kita masuk di proportions. Oke, di proportions ini ketika teman-teman sudah melakukan uji coba dan sudah ada datanya, dan di dalam proportions ini bisa terlihat data hewan uji coba dari teman-teman. Kemudian di dalam proportions juga ada seleksi alam, kemudian ada mutasi, dan ada beberapa hewan uji coba juga bisa dilihat di proportions ini. Kemudian masuk di fitur pedigree. Nah, di pedigree ini misalnya setelah melakukan uji coba mengenai mutasi, kemudian teman-teman bisa melihat silsilah dari hewan ini, hewan uji coba kita ini. Contohnya begini, caranya itu kita klik saja di hewan ini. Nah, nanti langsung kelihatan silsilahnya. Oke, kemudian itu non. Nah, non itu tidak ada apa-apa ya. Kemudian kita langsung ke fitur add a match. Nah, yaitu menambahkan pasangan. Dan untuk teman-teman apabila melakukan uji coba, maka jangan lupa untuk menambahkan pasangan dulu. Soalnya kalau tidak ada pasangan, tidak akan berjalan uji cobanya. Oke, kemudian kita ke generation, fitur generation. Itu fungsi dari generation yaitu memperlihatkan bagaimana perkembangan dari generasi ke generasinya. Nah, batasannya itu sampai 8 generasi saja. Oke, kita ke samping itu ada fitur perbedaan alam. Jadi ini yang matahari itu adalah suhu tropis, kemudian yang salju ini adalah suhu dingin. Kemudian ini pause. Ketika teman-teman mau pause atau menjeda, seperti di setiap generasi kan berlanjut atau secara cepat. Jadi misalkan teman-teman mau mengamati secara perlahan dan detail, teman-teman bisa untuk menjadanya di sini. Oke, itu fitur dari media ini. Kemudian
kita langsung masuk ke praktikumnya. Jadi di sini untuk teman-teman bisa lihat sama-sama. Di sini saya memilih mutasi yang akan digunakan dalam natural selection. Di sini saya coba memilih warna bulu yang coklat dominan. Kemudian telinganya itu saya sifatnya itu recessive, giginya juga saya pilih recessive. Nah, ketika kita mengklik dari ketiganya itu, nanti kita langsung ke add image untuk pasangannya. Jadi kita tunggu sampai ke generasi 1. Kita langsung klik saja ya. Oke, kita langsung lihat ini sudah berjalan, ini juga sudah berjalan. Kita siap. Oke, ya kita pause. Nah, kita bisa lihat di sini populasinya terlebih dahulu, dan kita bisa lihat di sini di generasi ini yang garis hijau ini kan brown floor, jadi atau yang warna coklat. Kemudian garis hitam ini total dari kelincinya. Terus ini juga kita bisa lihat propertionsnya. Nah, properties dari kelinci ini ada 6 kelinci, dan 83%-nya itu bulunya berwarna putih, dan 17%-nya itu bulunya berwarna coklat. Oke, untuk selanjutnya itu pedigree. Oke, di pedigree ini atau silsilah kita bisa klik salah satunya. Contohnya kita klik di sini. Nah, ini berarti dia punya bulu yang tipis karena resesif. Kemudian telinganya ke atas itu karena dominan, dan giginya yang pendek karena dominan. Oke. Kemudian kita lanjut ke generasi kedua. Kita tunggu saja. Oke, kita pause. Jadi pada generasi kedua ini populasinya meningkat, dengan populasi kelinci berbulu putih masih dominan, sedangkan populasi bulu yang berwarna coklat ini masih sedikit, yaitu hanya jumlahnya itu ada 3 saja, 1, 2, 3 ekor. Nah, kemudian untuk proportionsnya itu keseluruhan total dari dua generasi ini ada 18 kelinci dengan 83 bulunya berwarna putih, dan 17% itu bulunya berwarna coklat. Untuk telinganya sendiri itu 100% lurus, kemudian giginya juga sama 100%, memiliki gigi yang pendek. Oke, kemudian kita langsung ke generasi ketiga. Nah, di generasi ini kita coba masukkan faktor alamnya. Misalkan makanan kering. Oke, kita coba. Ya, di sini saya klik dulu. Oke, kita masuk. Oke, kita tunggu. Oke, kita pause. Nah, di generasi ketiga ini ketika karena faktor alamnya itu makanan kering, akhirnya di generasi ketiga kelinci mengalami penurunan. Jadi kita lihat proportions ini. Sebelumnya di generasi kedua ada 18 kelinci. Nah, di generasi ketiga ini sisa hanya 6 kelinci dengan bulunya putih 100%. Oke. Kemudian kita masuk ke generasi keempat. Oke, kita tunggu. Nah, oke, kita pause saja. Nah, di generasi keempat, karena belum ada faktor alam, maka populasi kelinci meningkat dari generasi sebelumnya. Dan untuk keseluruhannya itu
populasi kelinci meningkat, dan untuk keseluruhannya itu 100% berwarna putih dan memiliki telinga yang lurus dan gigi yang kecil. Oke, jadi untuk teman-teman yang ingin bertanya nih, mengapa kelinci coklatnya tidak ada lagi? Nah, jawabannya itu karena faktor alam tadi, yaitu dari faktor makanan kering. Oke, selanjutnya kita masuk di generasi kelima ya. Generasi kelima. Jadi generasi kelima ini saya akan menambahkan faktor alamnya itu adalah dengan mengklik pada Wolfes Sarigala. Saya coba. Oke, kita masuk. Oke. Oke. Kemudian, nah setelah dilihat dan setelah menambahkan serigala atau predator, maka populasi dari kelinci itu menurun dengan jumlah 7%, 7 dengan jumlah 7 ekor kelinci dengan seluruhannya berwarna putih dan memiliki gigi yang pendek dan telinga yang lurus. Jadi itulah teman-teman praktikumnya dari saya. Kesimpulannya itu, jadi faktor yang menyebabkan seleksi alam ini itu yang adalah yang pertama itu adanya mutasi, kemudian adanya faktor lingkungan, kemudian seperti serigala, makanan yang kering, dan juga kurangnya makanan. Oke, itu saja praktikum dari saya. Terima kasih dan selamat, dan semoga bermanfaat untuk teman-teman semua.